wabarakatuh. Balik lagi sama kita kelompok 9. Nanti teman-teman kita akan memperkenalkan diri setelah ini ya. Nama aku Asli Adiargo dari kelas C. Ya, pada kali ini kita akan membahas tugas ketiga mata kuliah irigasi dan bangunan. Di situ dituliskan pada poin 1, jelaskan pengertian perbedaan kebutuhan air tanaman padi sawah dengan tanaman seperti jagung, kacang-kacangan, dan sebagainya. Nomor 2, jelaskan cara prinsip yang menjadi faktor suatu karakteristik tanaman. Nah, berhubung keadaan kita masih dalam waspada bencana COVID-19 dan ada juga masalah bahwa di daerah sini dekat rumahku ini udah ada 2 pasien yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, sehingga kita tidak bisa membuat vlog ini di lapangannya langsung. Kita di rumah aja. Ya udah, tanpa basa-basi, saya akan menjelaskan tentang nomor 1, yaitu pengertian perbedaan kebutuhan air tanaman padi sawah dengan tanaman seperti jagung, kacang-kacangan, dan sebagainya. Atau bisa disebut ini juga antara padi sawah dengan palawija. Dari garis besar nomor 1 ini bisa dibedakan bahwa ini adalah perbedaan antara lahan basah dengan lahan kering. Ya, untuk pertama kita jelaskan tanaman padi dulu. Untuk tanaman padi itu biasanya termasuk ke lahan basah. Mengapa demikian? Karena tanaman padi itu banyak memerlukan air untuk kebutuhan kelangsungan pertumbuhannya. Karena tanaman padi biasanya ditanam pada saat musim penghujan. Sementara itu, tanaman seperti jagung, kacang-kacangan, atau bisa kita sebut dengan palawija, biasanya ditanam pada saat musim kemarau atau setelah panen musim padi selesai. Sehingga pada dasarnya perbedaan antara kedua jenis tanaman ini, yaitu tanaman padi sawah dengan palawija ini, garis besarnya adalah kebutuhan airnya. Pada tanaman tadi, ia memerlukan banyak kebutuhan air untuk pertumbuhannya. Sementara pada palawija, ia tidak memerlukan banyak, tidak terlalu memerlukan banyak air. Nah, kebutuhan air pada tanaman itu juga ada beberapa faktor. Yang pertama, jenis tanaman. 2, cara pemberian air. 3, jenis tanah yang digunakan untuk media tanamnya. Yang keempat, cara pengelolaan pemeliharaan saluran dan bangunan, misalnya irigasi, drainasenya. Dan kelima, pengolahan tanah, serta yang terakhir adalah iklim. Nah, pada kebutuhan air untuk padi sawah, padi merupakan tanaman yang memerlukan banyak air selama pertumbuhannya. Perkiraan kebutuhan air untuk tanaman padi adalah 4 kali kebutuhan air untuk tanaman palawija. 4 kali ya teman-teman, dicatat. Sedangkan untuk tanaman palawija termasuk jagung, kedelai, tembakau, kapas, cabai, kacang-kacangan, dan lainnya masih banyak juga. Tumbuhan tersebut biasanya ditanam pada musim kemarau, sekali lagi pada musim kemarau, yang artinya tidak memerlukan cukup banyak air dan tidak membutuhkan banyak air. Kebutuhan air untuk tanaman palawija adalah 0,2 sampai 0,25 per detik per hektarnya. Ya, itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk poin 1, soal nomor 1. Kami mohon doanya agar wabah virus COVID-19 ini cepat berlalu, lekas membaik bumiku. Yang poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ariska Tiara Mulyakmawati dari kelompok 9 kelas C. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan sederajat keasaman.
Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi akan lebih cepat panen daripada tanaman pada musim penghujan, di mana suhu rata-rata lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dimulai sejak berkecambah biji. Kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah tumbuh hingga mempunyai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk tanaman, bunga, atau buah, dan lain-lain. Ya teman-teman, perkenalkan saya Kian Pradinarta, kelas C, salah satu anggota dari kelompok 9, akan meneruskan atau akan menambahkan faktor-faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Faktor internal yang pertama yaitu gen. Gen adalah sifat yang diturunkan dari induknya. Terus yang kedua yaitu faktor hormon. Faktor hormon yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Dan di sini saya juga akan menyimpulkan apa yang sudah disampaikan di awal-awal video. Yang pertama yaitu perbedaan kebutuhan air untuk tanaman persawahan dan tanaman palawija. Untuk kebutuhan air tanaman padi, padi sawah supaya bisa hidup yaitu 4 kali kebutuhan tanaman palawija. Sedangkan palawija sendiri itu membutuhkan air hanya 0,2 sampai 0,5 liter per detik untuk per hektarnya. Itu yang soal pertama. Sedangkan untuk soal yang kedua, kesimpulannya yaitu untuk faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ada beberapa, salah satunya nutrisi, terus cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu, serta tanah. Untuk faktor internalnya tadi sudah sempat saya sampaikan yaitu gen dan hormon. Mungkin untuk kesimpulannya cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Dan saya Hindi Fajar Ramadan dari kelas C, anggota dari kelompok 9. Dan di sini saya sebagai editor. Apabila ada tutur kata yang tidak sesuai atau kurang pas di hati para pemirsa, dan dalam penyampaian ada materi yang tidak sesuai dan kurang pas juga di hati para pemirsa, saya mewakili anggota dari kelompok 9 minta maaf yang sebesar-besarnya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa subrek. Jangan.